Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali baitihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah i'tikaf Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Seraya tidak lupa mari memperbanyak salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita sebagaimana biasa mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman saya baru waktu di WA ditanya apa judul kajian hari ini. Yang saya berikan itu judul kajian yang ada di Masjid Jalan Pancing sana, karena kami di sana baca kitab Bulughul Maram. Jadi padahal malam ini judul kajiannya bukan hadis-hadis tentang muamalah jual beli. Malam ini yang mau saya kaji sesuai dengan tema kajian hadis kita adalah terkait dengan maratibul a'mal fil hadis. Kita akan mengkaji bagaimana prioritas amal dalam perspektif hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Prioritas amal dalam perspektif hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, amalan itu antara satu dengan yang lain itu nilainya enggak sama. Dan dalam hadis kalau kita lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk mana amal yang harus didahulukan, mana amal yang boleh dibelakangkan, mana perbuatan yang harus segera dikerjakan, mana yang boleh sedikit diundur. Nah, jadi ini dalam bahasa Arab disebut dengan istilah aulawiyat, perkara yang prioritas. Jadi jangan sampai kalau kita ini orang Islam melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya enggak terlalu mendesak, ada hal yang lain yang sebenarnya mendesak tapi kita biarkan. Nah, ya, seorang muslim mesti faham mana prioritas dalam perbuatan. Saya kasih contoh. Tidak salah kalau kita berlomba-lomba membangun masjid, itu benar sebagai tempat ibadah. Tapi akan menjadi tidak baik dan akan menjadi miris jika semua kita berlomba-lomba membangun masjid, antara satu masjid dengan masjid yang lain sangat berdekatan, sedangkan kita melupakan ada satu pembangunan yang sangat penting tapi tidak menjadi daya tarik bagi umat Islam. Apa itu? Pembangunan madrasah muslim yang sudah mulai reot, ya, yang papan-papannya bolong-bolong dimakan rayap, bahkan sengnya pun sudah hampir tidak ada karena habis terbang ditiup angin, ya. Pondok-pondok pesantren yang kamar mandinya pun berhancuran, ya, kotor dan sebagainya karena tidak punya biaya untuk memperbaiki itu semua. Nah, dan bangun madrasah tidak kalah penting. Bangun masjid itu penting, tapi ketika suatu tempat masjidnya sudah ada, sudah banyak, maka perlombaan itu dialihkan pada hal yang lain. Nah, ini contoh. Jadi bagaimana kita menetapkan suatu prioritas. Contoh lagi nanti, misalnya kita masjid ini butuh biaya, misalnya masjid itu butuh biaya untuk ta'lim, untuk beli kitabnya, untuk beli Al-Qur'an, untuk beli kitabnya, kemudian biaya guru-gurunya, biaya mengajar ibu-ibu membaca Al-Quran gitu. Lalu ada orang mau berwakaf atau mau sedekah ke masjid, dia nggak mau tahu, dia mau sedekah Quran 1000 Quran di masjid ini. Saya bilang
lebih baik dia sedekahkan uangnya untuk kemakmuran masjid, seperti kegiatan ta'limnya, kegiatan ibadahnya, kegiatan remaja masjidnya, daripada dia berikan 1000 Al-Quran yang belum tentu orang baca Al-Quran itu. Karena Al-Quran yang ada itu sudah banyak begitu. Dia mau sedekahkan ratusan Quran di masjid itu untuk apa? Nah, jadi yang penting saya wakaf Quran, Ustaz. Ya bagus wakaf Quran itu, cuman ada wakaf yang lain yang di masjid ini lebih dibutuhkan, sedekahnya lebih dibutuhkan. Nah itu bukan berarti sedekah yang lain lebih afdal dari wakaf Quran, bukan, tapi kita lihat dalam melakukan suatu amaliyat apa prioritasnya di situ, karena itu pahalanya lebih besar, pahalanya lebih besar. Nah, jadi kita akan lihat jemaah sekalian bagaimana menetapkan prioritas amal berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada banyak sekali kaidah-kaidahnya dalam menetapkan prioritas suatu amalan. Tapi pada malam hari ini kita akan belajar paling tidak 3 kaidah, ya. Yang mana 3 kaidah ini kalau kita pegang, insyaallah kita akan menjadi seorang muslim yang baik karena mampu menetapkan mana suatu amal yang prioritas dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti kalau kalau sempat kita akan kaji sampai 3 kaidah. Nanti insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada kaidah-kaidah selanjutnya. Baik, kaidah yang pertama, al-fardu afdalu minan nafli. Amalan fardu itu lebih mulia, lebih baik, lebih mendesak untuk dilakukan dibandingkan yang sunnah. Nah, itu kaidahnya harus dipegang. Jadi yang afdal mesti didahulukan, yang wajib mesti didahulukan. Yang wajib nggak boleh dibelakangkan. Jangan sampai kita mengejar yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Nah, apapun ceritanya. Jadi dalam menetapkan sesuatu, apa yang harus saya kerjakan ini? Ada beberapa amalan yang disediakan. Cari yang mana yang fardu, itu yang dahulu. Itu yang didahulukan. Contoh, mana lebih mulia, salat sunnah dengan salat wajib? Yang wajib, ya. Mana yang lebih afdal, salat tasbih atau salat zuhur? Salat zuhur. Mana yang lebih afdal, tahajud, salat hajat dibandingkan salat maghrib? Ya, harus berani kita ngomong begitu. Ustaz, ini banding-bandingkan amal, mana boleh? Boleh. Supaya tahu kita, jangan sampai ada orang rajin tahajud atau rajin di salat duha tapi yang fardunya ketinggalan. Dan orang seperti ini ada, mengamalkan yang sunnahnya rajin tapi yang fardunya ketinggalan. Jadi ada cerita, ada jamaah itu bertanya kepada saya, ini bukan membongkar aib tapi sekedar bertanya. Jadi ada anggota jamaah itu, ya, ngomong begini, Ustaz, ada tetangga kita katanya, itu kalau hari Sabtu atau hari Ahad gitu, ya, itu rajin ke Masjid Agungnya, rajin. Ngapain? Sholat tasbih. Setiap ada kegiatan sholat tasbih dia nggak pernah absen. Bahkan dia siapkan mobil dia supaya bisa membawa kawan-kawannya, tetangganya untuk ke Masjid Agung bisa sholat tasbih. Oh bagus, saya bilang. Dia dapat pahala sholat tasbih, ya kemudian dapat pahala membantu orang lain. Masalahnya Ustaz, sholat wajib dia itu ketinggalan. Sholat subuhnya masih tinggal. Nah, kenapa demikian? Karena katanya ini tetangga saya, Ustaz, kalau saya pulang dari pajak pagi matanya masih belean. Kadang dia ngomong sendiri, aku tadi enggak sholat subuh lah, bangun kesiangan. Jam berapa kau bangun? Jam 7. Kenapa enggak sholat subuh? Udah habis waktunya katanya. Nah, jadi ini enggak benar, ya. Dia melaksanakan sholat tasbih rutinnya, masya Allah, dia bantu orang supaya bisa datang ke sana, tapi yang wajibnya masih ketinggalan. Nah itu. Dan saya juga ketemu orang sedekahnya masya Allah luar biasa. Sedekahnya nggak main-main, ya, sedekahnya serius, luar biasa. Anak yatim masya Allah tidak dia telantarkan, dia bantu anak yatim dan sebagainya. Tapi bisa dikatakan hampir tidak pernah sholat.
Kok tahu Ustaz? Saya tahu kenapa, karena dia pakai kutek terus. Setiap ketemu dia pakai kutek, kuteknya kutek yang model menempel itu, sehingga tidak memungkinkan air wudhu itu kena ke tubuhnya. Dipastikan itu, karena saya kenal orangnya, saya jumpa orangnya. Saya tanya sama istri, itu bukan inai kan? Bukan bang, itu memang kutek yang warna oranye, kadang warna ungu. Nah, yang model dia menempel di kuku. Kalau perhatiannya kepada orang-orang fakir miskin, masya Allah, luar biasa dahsyat. Andai dia punya gunung emas, dia sedekahkan kepada kaum fakir miskin, tidak akan bisa menolongnya di akhirat kalau yang wajibnya dia tinggalkan. Jadi sunnah itu sifatnya penambal, dia harus ada bannya, kan gitu kereta tuh ya. Percuma kita tambal kereta kita kalau bannya nggak ada, apa yang mau ditambal? Jadi bannya harus ada, kalau dia bocor ditambal. Begitulah amal kita ini mengerjakan yang wajib-wajib. Kayak tadi kita sholat maghrib, ya mungkin sholat maghrib kita tadi kurang khusyuk sehingga pahalanya nggak full, ada lubang di situ. Maka tujuan atau manfaat daripada qabliyah dan ba'diyah maghrib tadi adalah untuk menambal kekurang khusyukan itu. Jadi sunnah itu sifatnya menambal. Jangan sampai sunnahnya didahulukan sedangkan yang wajibnya dibelakangkan. Ini kalau orang buat seperti itu berarti dia tidak faham mana prioritas amal dalam kehidupan seorang muslim. Nah, contoh lain lagi adalah menjaga keutuhan umat, menjaga keutuhan kaum muslimin itu lebih dahulukan daripada ngotot untuk mengamalkan amalan sunnah. Ya, ini kaidah ini dulu mungkin gak terfikirkan orang, tapi sekarang orang menengah. Ada sebahagian oknum kita kaum muslimin, dia rela berselisih dengan jamaahnya, dia rela begaduh dengan masyarakatnya, hanya demi mempertahankan sesuatu yang sebenarnya hukumnya hanya sampai pada level sunnah, tidak sampai level wajib. Padahal menjaga keutuhan kaum muslimin, menjaga ukhuwah persaudaraan itu hukumnya wajib. Saya kasih contohnya. Baru-baru ini saya diminta untuk menyelesaikan perkelahian lah, dalam tanda kutip ya, perkelahian jamaah antara ada beberapa oknum jamaah itu begaduh lah dengan BKM-nya. Apa persoalannya? Saya kira masalahnya besar kali, sampai-sampai sudah mau kalau jumpa tuh mau baku hantam saja. Perkara masalah mimbar rupanya. Jadi mimbar yang ada di masjid itu, ya, dulunya itu mimbar yang model tangga menghadap ke depan. Jadi kalau kita duduk nampak tangganya begini naik ke atas gitu kan, nah, 3 tangga ke atas lah begitu. Nah belakangan karena mimbar itu sudah usang, ya, sudah riot juga, digantilah mimbar itu oleh seorang dermawan. Ada orang dermawan, dia belikan mimbar yang cantik model beginilah, yang pintunya dari samping. Nah, perkara itu diganti. Wah, ini nggak selesai masalahnya. Kalau mau jumpa mau tumbuh aja bawaannya antara BKM dengan jamaah. Saya tanya, kenapa masalahnya? Kenapa bapak marah kalau mimbar diganti? Kami mau mimbar yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bagaimana mimbar yang sesuai sunnah Pak? Saya bilang, yang sesuai sunnah itu yang tangganya ada ke depan. Nah, ini tidak sesuai dengan sunnah, ini bid'ah. Nah, ini dibuat-buat orang. Kami mau sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Lalu saya bilang, oke, bapak mau penyelesaiannya bagaimana? Putuskan menurut mazhab Syafi'i Ustaz. Oke, kita putuskan menurut mazhab Syafi'i. Berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i, menggunakan mimbar yang model tangganya ke depan itu hanya pada sunnah saja, level sunnah. Tidak ada yang mengatakan wajib, bahkan sunnah muakkad juga tidak. Sunnah menggunakan mimbar yang tangganya menghadap ke depan. Jadi kalau misalnya kita buat mimbar, ya memang sunnah membuat tangganya menghadap ke depan, tapi tidak satu pun para ulama khusus di dalam mazhab Syafi'i yang mewajibkan mimbar model seperti itu. Artinya kalau gara-gara itu mimbar yang ada sekarang itu mau dibuang sehingga memubazir pada harta, ya, dan menyakiti hati orang yang telah membeli itu kan haram hukumnya. Menyakiti hati orang yang berwakaf mimbar itu, membuang harta yang sudah ada di situ, itu hukumnya haram.
sedangkan menggunakan mimbar sesuai dengan sunnah Nabi SAW itu hanya pada level sunnah. Ketika ketemu amal sunnah dengan yang haram, jelas yang haramnya sudah dahulukan. Kenapa? Karena jangan sampai kita mengejar yang sunnah tapi kita yang haram itu tabrak semuanya. Tapi ngotot juga harus ganti mimbar. Ini contoh kecil lah, ya, contoh kecil. Atau ada juga masjid yang BKM-nya ngotot. Apa itu? Ustadz, kami mau mengganti witirnya, ya, witirnya dari dua salam menjadi satu salam. Kenapa demikian? Menurut saya Ustadz itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. 3 rakaat 1 salam. Jemaah bapak gimana? Saya nggak ada masalah sebenarnya. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i memang yang sunnah itu 21. Artinya witirnya itu kalau 3 rakaat dibuat 2 salam. Formatnya 2 rakaat 1 rakaat. Membuatnya menjadi 3 rakaat sekaligus 1 salam makruh dalam pandangan mazhab Syafi'i. Ya. Tapi begitu pun dia level yang makruh. Dalam mazhab lain ada yang membolehkan. Jadi saya oke-oke sajalah. Tapi gimana jemaah bapak? Jemaah saya marah Ustaz. Tapi saya nggak peduli Ustaz. Dalam pandangan saya ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan jangan begitu, jamaah bapak marah, mereka nanti akhirnya bergaduh di masjid. Ya, sedangkan kita perkara mengejar sesuatu yang itu pun menurut bapaknya sunnah, menurut saya tidak sunnah. Jadi jangan karena perspektif bapak sunnah, bapak mengejar yang sunnah ini, sedangkan nanti yang wajib bapak tinggalkan. Apa itu yang wajib? Menjaga ukhuwah persaudaraan sama jamaah di situ. Nah itu. Ada adik kelas pulang dari Madinah, ya, di sana diajarkan tidak ada qunut subuh di sana, ya, tidak ada qunut subuh di sana. Ketika dia pulang ke sini dia bilang, bang, aku udah terlanjur bang, terlanjur bahkan meyakini bahwa tidak ada qunut subuh. Dia kuliah di Madinah kan, di Madinah sana orang tidak mazhab Syafi'i. Terus gimana lah pandangan abang? Aku kalau di sini qunut atau enggak? Saya bilang qunutlah di sini. Qunut di sini. Kenapa? Karena itu adalah ajaran gurumu sendiri, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbali itu murid Imam Syafi'i. Imam Hanbali termasuk ulama yang ngotot yang mengatakan tidak ada qunut subuh. Menurut beliau hadis tentang qunut subuh itu dhaif, lemah. Tapi apa kata beliau ketika ditanya sama muridnya, wahai imam, apakah kalau kami bermakmum kepada imam yang bermazhab Syafi'i, apakah kami mesti qunut? Atau apa kata beliau? Iya katanya. Irfa' yadayka wa aminhu fid du'a. Angkat kedua tanganmu dan aminkan doa imammu. Loh, tapi kau bilang itu tidak ada hadisnya. Benar, tapi itu kan pandangan saya. Pandangan Imam Syafi'i hadisnya ada, hadisnya kuat. Kita memang beda pandangan, tapi untuk menjaga persatuan jamaah maka kita mendahulukan ukhuwah dibandingkan ego pemahaman itu. Jadi kalau misalnya saya diundang orang ke Masjid Taqwa untuk ceramah, saya tidak qunut subuh karena akan menyakitkan hati jamaah Muhammadiyah di situ. Begitu juga Ustadz Muhammadiyah kalau datang ke Masjid Hidayah Menteng ini, ya qunut subuh, jangan sampai tidak qunut subuh. Enak kita beramal seperti itu. Kalau kita ke Madinah sana, di Madinah sana ada nggak imamnya qunut subuh? Ada tidak? Di Mekah sana ada qunut subuh? Tidak ada. Tapi waktu Syekh Sudais, imam di Masjidil Haram datang ke Jakarta, Istiqlal, ya. Beliau itu kalau qunut subuhnya dibaca qunut, dan juga ketika salat Jumat, ya, dia kan jadi imam tuh. Jadi imam. Kalau di Mekah sana baca bismillah pada Al-Fatihahnya suaranya dikuatkan enggak? Enggak ada kan? Kan langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi ketika beliau diundang ke Jakarta jadi imam salat Jumat, gimana cara beliau baca Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena dia tahu di sini orang bermazhab Syafi'i. Orang enggak akan suka kalau baca Al-Fatihah aja tanpa didahului basmalah di depannya. Dalam pandangan dia basmalah itu tidak sunnah. Yang sunnah itu langsung kepada alhamdulillahirabbil alamin. Atau kalaupun sunnah dia baca bismillah tapi suaranya pelan. Begitu dia pindah ke Indonesia, dia datang ke sini, cara dia baca dia ubah. Kenapa? Karena di sini tradisinya berbeda. Jadi menjaga ukhuwah persatuan itu wajib.
kaidahnya adalah al-fardu afdalu minan nafli. Fardu lebih utama, lebih harus dahulukan dibandingkan yang sunnah. Nah, wallahu a'lam. Baik, kaidah yang kedua, al-mudawamatu afdal min at-taktsir. Al-mudawamah artinya rutin atau merutinkan suatu amalan, afdal min at-taktsir, lebih baik daripada membanyakkan amalan. Merutinkan suatu amalan walaupun amal itu nggak banyak tapi rutin dikerjakan, itu lebih afdal daripada melakukannya banyak-banyak tapi nggak rutin. Nah itu ya, contohnya apa? Banyak sekali. Melakukan tahajud, sholat duha, sedekah, ikut kajian, itu bukan mesti banyak, yang penting rutin. Ya, satu malam tuh bangun jelang subuh itu kan masih bisa tahajud tuh, setel jam, bangun jam 4, langsunglah mandi kalau mau mandi, atau langsung wudhu, sholat tahajudlah di situ. Dan itu merupakan waktu afdol ya, sepertiga malam terakhir itu yang paling afdol. Nah, sepertiga malam terakhir itu mulai jam berapa Ustaz? Hitunglah, kalau malam itu bagi 3, dari jam berapa? Jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, sekitar dari jam 2 sampai jelang subuh. Ya, jam 3 atau jam 2 sampai jelang subuh itu waktu yang paling afdol untuk melaksanakan sholat tahajud. Ya, tak usah jam-jam 2, bangun jam 4 saja, setel jam alarm. Di situ baik mandi kan, nah, baik mandi biar badan segar, tulang juga kuat, ya, mata juga melek sebelum sholat subuh. Kerjakan tahajud berapa rakaat? Ya minimal 2 rakaat. Lebih bagus satu malam itu 2 rakaat tapi rutin, nggak pernah putus sepanjang tahun, daripada dibanting malam itu 8 rakaat tapi itulah sekali, itulah setahun itu. Baca Quran oke, satu hari 1 halaman pun oke. Jarak antara waktu maghrib sampai isya itu dibaca ibu tuh pelan-pelan, pas pula mata agak rabun sedikit kan. Buka tutup, buka lalu tercucuk mata ibu tuh. Kenapa? Tak nampak. Begitupun kalau dapat satu hari 1 halaman sudah paten itu. Ya, yang penting rutin setiap hari, jangan putus. Daripada malam itu dibanting sampai 10 halaman, itulah sekali baca sepanjang tahun itu. Sedekah nggak tanggung jor-joran, mau kasih nggak tanggung-tanggung, tapi sekali itulah tak pernah lagi sedekah. Lebih bagus bangun ke subuh sedekahkan 10.000, masukkan kota infak, ya, tapi rutin tiap hari sepanjang tahun. Artinya bukan tak bagus sedekah banyak, bukan tak bagus banyak-banyak beramal, bagus, tapi ya sebaiknya lebih baik kita memikirkan bagaimana supaya amal itu rutin daripada amal itu banyak. Dalilnya adalah riwayat Sahih Bukhari, hadisnya panjang dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah radhiyallahu anha berkumpul-kumpul dengan para wanita pada masa itu. Tanya Nabi, kok enak kali ceritanya, apa? Masa apa cerita kalian? Ini ya Rasulullah, ada seorang perempuan, masya Allah, solatnya, duhanya sekian rakaat, tahajudnya sekian rakaat, solat ini sekian rakaat. Ketika Nabi dengar itu, apa kira-kira respon Nabi? Kalau kita respon kita gimana? Luar biasa ibu itu bisa dia duha sekian rakaat, tasbihnya tiap hari nggak putus, tasbihnya panjang, kemudian ini zikirnya sampai ratusan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan kayak gitu yang bagus, kata Nabi. Bukan begitu yang paten. Jadi yang paten gimana, kata Aisyah radhiyallahu anha? Ya, kata Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bima tutiqun." Cukup kalian mengamalkan apa yang kalian sanggup saja. Itu yang bagusnya. Bukan mesti puasa Daud itu yang paten. Memang puasa Daud itu yang hebat. Cuman bukan mesti semua orang bisa puasa Daud. Bukan begitu konsepnya dalam Islam. Apa yang kau bisa? Kau biasanya cuma puasa Senin saja, Senin Kamis nggak sanggup, Senin saja yang bisa. Oke, Senin itu saja dikerjakan, tapi rutin, jangan putus. Daripada puasa Daud, awak 2 minggunya tahan tuh, habis dah putus, tahun tak pernah puasa Daud. Kalau Senin saja bisa, Senin saja teruskan.
Dan ada orang nggak sanggup puasa, artinya kesibukannya banyak sekali sehingga puasa sunnah itu membuat dia nggak sanggup untuk melaksanakannya. Tapi ada orang dia bisa kerjakan yang lain. Misalnya apa? Dia nggak bisa puasa sunnah, nggak sempat dan sebagainya. Tapi dia bisa berzikir sepanjang malam sebelum tidur 100 kali zikir. Teruskanlah sampai dia meninggal dunia, jangan putus begitu. Ada orang berzikir pun tak sempat, saking sibuknya. Malam pulang ke rumah udah kecapean, tak sempat lagi. Tapi dia punya harta untuk sedekah. Berapa dia sanggup sedekah satu hari? 50.000, 20.000, 30.000. Itu terus rutin. Karena belum tentu orang yang bisa zikir ratusan tadi bisa sedekah sebanyak itu satu hari. Jadi masing-masing itu punya kemampuan amal. Jadi apa yang orang buat bolehlah kita, masya Allah hebatnya orang itu. Tapi yang terbaik itu bukan kita meniru amal orang. Rasul perintahkan kepada kita, alaikum bima tutiqun, kerjakan apa yang kau sanggup saja. Itu konsep yang benar. Fa wallahi la yamallu hatta tamallun. Demi Allah, kata Nabi, Allah tidak pernah muak dengan amal manusia sampai manusia itu muak dengan amalnya sendiri. Artinya jangan muak dengan amal kita, rutinkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, rutinkan. Wa kana ahabbad din ilaih madama alaihi sahibuhu. Sesungguhnya amalan agama yang terbaik dalam pandangan Allah adalah amalan yang pelakunya rutin mengerjakannya. Nah itu ya. Jadi dahulukan rutin daripada banyak. Nah, begitu prioritasnya. Ya, begitu prioritasnya. Kaidah ketiga. Al-ilmu aula minal amal. Ilmu itu lebih utama daripada amal. Nah, ilmu lebih utama daripada amal. Artinya mengamalkan sesuatu itu penting. Mengamalkan apa yang kita faham, masya Allah, itu sangat dituntut. Ya, mengejar amal banyak-banyak itu pun bagus. Tetapi ada yang lebih penting. Apa itu? Menuntut ilmu atas amal tersebut. Jadi jangan sampai kita rajin beramal tapi ilmu tentang amal itu kita tidak tahu. Ini yang kata para ulama, di antaranya Umar ibn Abdul Aziz, ya, radhiyallahu anhu, man abada bi ghairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Siapa yang beribadah tanpa ilmu, ya, maka hasilnya adalah yang kerusakan yang muncul akibat ibadahnya itu lebih banyak daripada kebaikannya. Contoh, ada orang punya kebiasaan tuh, kalau misalnya selesai sholat fardu, sudah doa, sudah zikir lah, sudah ba'diyah pun dia, ya, sudah ba'diyah, begitu dia mau keluar masjid, sebelum dia berdiri, dia sujud dulu, sujud syukur. Kan banyak orang begitu, asal mau keluar dari masjid sujud dulu, keluar dari masjid sujud dulu. Itu berapa tempat saya perhatikan banyak yang begitu. Ya. Asal nanti siap sholat dia apa mau keluar dari masjid, pokoknya semua keluar dari masjid lah. Sebelum dia keluar, sebelum dia bangkit, dia sujud dulu. Bukan sholat, dia sujud. Jadi pernahlah iseng saya tanya itu kan kepada jemaah di rumah juga, sering begitu, Wak. Kuperhatikan, Wak, kalau misalnya siap sholat mau keluar masjid, Wak sujud dulu. Sujud apa itu, Wak? Nah, itu sujud syukur, namanya nanda katanya. Apa yang Wak syukuri? Saya bilang, wah banyaklah. Katanya Wak dah tua, ini mata masih sehat, alhamdulillah. Bersyukur, masih bisa baca Quran, masih bisa bernapas, Wak, katanya. Alhamdulillah, sudah syukur. Semangat dia mengamalkan sujud syukur itu, ya. Ini contoh bahwa ada orang dia beramalnya rajin, semangat, tapi nggak punya ilmunya. Padahal kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih karya para ulama aja, sujud syukur ada beberapa kesalahan dalam sujud syukurnya. Pertama, kapan sujud syukur itu disunnahkan? Sujud syukur itu disunnahkan ada 3 sebab. Satu, apabila kita mendapatkan suatu nikmat yang jarang terjadi, yang jarang-jarang terjadi. Nah, misalnya anak kita lulus jadi polisi atau jadi hakim, ya, jadi insinyur, bukan lulus perusahaan besar lah. Yang ini jarang-jarang terjadi. Anak kita lulus misalnya jadi pegawai BUMN atau jadi PNS dan sebagainya, itu juga jarang terjadi. Maka cara mensyukuri gimana? Salah satunya dengan cara sujud syukur. Nah,
Anak ibu lahir atau cucu ibu lahir itu kan nikmat yang jarang terjadi, karena ibu nggak setiap hari melahirkan, kan begitu. Atau ibu tiap hari melahirkan? Enggak kan? Nah, udah macam kucing aja banyak anaknya itu tiap hari melahirkan gitu. Kayak ayam juga bertelur terus. Enggak. Jarang-jarang kita ini punya anak. Ya. Jadi artinya jamaah sekalian, kalau dapat nikmat yang jarang terjadi, sunnah sujud syukur. Ya. Adapun nikmat yang Allah berikan setiap hari itu wajib disyukuri. Karena andai kata semua nikmat itu harus disujud syukuri, tak bangkit-bangkit kepala kita ini, Pak. Karena Allah tak pernah putus memberikan nikmat, kan begitu. Nah, yang kedua, kita sunnah sujud syukur apabila terhindar dari suatu musibah yang besar. Ya. Terjadi nauzubillah tabrakan, mobilnya parah, awas selamat, sujud syukur karena terhindar dari sebuah musibah yang besar, musibah yang jarang-jarang terjadi. Ya. Yang ketiga, ketika melihat suatu maksiat dikerjakan orang terang-terangan, sunnah itu sujud syukur. Kenapa? Karena kita tidak menjadi pelaku maksiat itu. Nah, sedangkan ini sujud syukur kenapa? Karena dapat nikmat yang setiap hari Allah berikan. Ya, ini tidak sunnah sujud syukur. Ya, tidak disunnahkan sujud syukur. Yang kedua, kaifiat sujud syukur itu ada. Apa itu sujud syukur kaifiatnya? Yang pertama, berniat. Pada saat yang kedua, takbiratul ihram, Allahu akbar. Setelah takbiratul ihram, apa dia buat? Dia sujud, Allahu akbar. Setelah itu duduk antar dua sujud. Setelah itu sujud lagi. Setelah itu duduk tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu kaifiat sujud syukur. Berapa kali sujud ya, Pak? 2 kali. Satu-satunya sujud yang cuma sekali adalah sujud tilawah. Adapun sujud sahwi, sujud syukur, sujudnya 2 kali. Saking senangnya jamaah itu sampai ke Jeddah, selamat walafiat, pesawatnya mendarat, langsung tuh sungkur itu. Kata Imam Dimyati, orang yang sujud saja tak jelas niatnya apa yang dia baca, tak ada rangkaian kaifiatnya, maka itu bukan pahala tapi amal bid'ah muharramah, amal sesat yang diada-adakan. Tuh semangatnya dia beramal tapi amalnya salah. Ya pikir dapat pahala tapi berdosa. Ilmu dulu. Membangun masjid, masya Allah, itu amal yang luar biasa. Tapi mesti ada ilmu panduannya. Jadi ada saya tahu juga karena banyak mengajar pengajian, ada yang jamaah nanya juga. Akhirnya saya tahu ada masjid yang dibangun di atas tanah garapan. Gitu. Tanah itu tanah negara, belum dikelola sama negara. Tadi ambil orang, dipakai tanpa izin, tanpa akad yang jelas, tanpa ada sewa menyewa, dipakai saja begitu. Lalu dibangun jadi masjid. Ketika negara mau mengambil, sibuk ini punya umat Islam. Mana bisa begitu? Nggak bisa. Disebutkan dalam banyak kitab fikih, di antaranya At-Taqriratus Sadidah karya Habib Said Hasan Al-Kaf. Apa kata beliau? Di antara sebab solat itu sah tapi haram, kalau dia mengerjakannya sesuai rukunnya, sesuai syaratnya, tapi dikerjakan fi ardin maghsubah, di atas tanah curian, tanah garapan. Jadi salat berjamaah di sana tak ada pahalanya, malah berdosa walaupun salatnya sah. Nah, jadi jamaah sekalian, memang betul bangun rumah Allah itu ya betul, tapi masih dengan cara yang benar. Nah, cara yang benar ini nggak akan mungkin bisa didapatkan kalau pelakunya tidak belajar. Makanya Imam Bukhari ketika ditulis kitab Sahih Bukhari, salah satu bab yang ditulis adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu baru bercakap dan beramal. Nah itu. Jadi intinya jamaah sekalian, dahulukan ilmu baru amal, supaya amal kita benar sesuai dengan aturan syariat. Nah, 3 ini dululah kajian kita jamaah sekalian. Waktu sudah menunjukkan, ini betul ya, benar ya? Ya, ada waktu 2 menit lagi lah. Menurut ada 1 atau 2 pertanyaan, saya persilahkan. Silakan. Ya. 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 Kita selesaikan dulu sholat fardu, masuk ke jemaah yang masuk. Ya. Atau begitu sudah selesai sholat, langsung kita sholat bait.
Iya. Iya. Jadi sebenarnya salat sunnah gaib itu sama muakkadnya. Artinya bukan karena gaibnya dia muakkad, tapi salat jenazahnya. Salat jenazah itu bukan muakkad tetapi fardu kifayah, bukan sunnah. Jadi sebagaimana salat jenazah yang live artinya langsung ada mayatnya di depan ataupun yang gaib, sama-sama fardu kifayah hukumnya. Ya. Kalau sudah ada sebagian muslim yang mengerjakan, kita tak mengerjakannya pun tidak berdosa. Tapi kalau tak ada satu pun yang melaksanakan sholatnya, maka semuanya kaum muslimin berdosa. Ya, artinya kalau orang itu sudah disolat jenazahkan live gitu ya, kita tidak sholat gaib pun nggak berdosa. Tapi kalau mau pun nggak masalah. Apa hukumnya? Fardu kifayah. Nah, kemudian bagaimana afdalnya? Apakah selesai sholat langsung kita sholat gaibkan, atau ditunggu jamaah yang belum selesai sholat untuk mengerjakannya? Mau yang gaib atau nggak gaib, yang afdal adalah kalau ini mayat kalau bisa ditunggu sebentar, orang siap sholat semuanya, tunggu sebentar. Kenapa demikian? Kaidahnya, semakin banyak orang yang mengerjakannya, semakin besar kemungkinan diampuni Allah dosanya mayatnya itu. Asalkan jangan sampai menunggunya itu sampai waktu yang kata para ulama intizar fahish, menunggunya jelek, waktunya lama. Orang dah siap semua, wah ini masih rakaat pertama yang masbuknya, ditunggu dia lama tak siap-siap, itu jelek. Kenapa? Karena mayat itu pun tak baik menunggu lama-lama, menguburkannya. Jadi kalau misalnya beberapa orang atau masih ada satu rakaat lagi, dua rakaat, itu tunggulah sebentar supaya ramai jamaahnya, seperti itu. Jadi itu teknis saja, masalah cerita mana yang afdol saja, dilanggar pun tidak berbuah dosa, tidak berbuah kejelekan. Nah, wallahu a'lam. Gitulah ya jamaah sekalian ya, intinya adalah mari letakkan amal sesuai dengan prioritasnya supaya kita tidak salah kaprah dalam memilih amalan yang kita lakukan sehari-hari. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada jamaah saya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup kaji kita pada malam hari ini dengan baca lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.